Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 9 SMP Al-Huda Kota Kediri ya. Jumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh Mapel Prakarya. Hari ini Selasa 16 Februari 2021. Harus selalu semangat ya anak-anak ya. Ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita masuk ke aspek pengolahan ya. Saya ingatkan kembali untuk tugas kerajinan pada pertemuan di awal semester genap. Mohon kepada anak-anak yang belum mengumpulkan untuk segera menyelesaikan ya. Mengingat minggu depan kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk segera menyelesaikan tugas aspek kerajinan pada pertemuan di awal semester genap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa ya, memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dalam mengikuti pembelajaran hari ini ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Yang berikutnya mohon untuk disiapkan alat tulisnya ya. Anak-anakku semuanya, pada aspek pengolahan ini kita masih berhubungan dengan materi pada semester 1 ya, yakni tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap konsumsi ya. Pada pembelajaran semester 1 kita sudah mempelajari bersama ya, apa itu bahan pangan setengah jadi. Kemudian apa itu hasil samping, yakni yang berasal dari hasil peternakan. Contohnya yaitu telur, daging ya. Kemudian yang dari hasil perikanan, contohnya ikan, cumi, rumput laut ya, menjadi makanan siap konsumsi. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan, yaitu contohnya daging, telur, susu, dan perikanan, yaitu contohnya ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi produk pangan jadi atau siap konsumsi sesuai wilayah setempat ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu diharapkan anak-anak nanti bisa memahami pengertian bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil peternakan dan perikanan. Kemudian anak-anak dapat menyebutkan jenis dan karakteristik, yakni jenis-jenis bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji ya. Yang terakhir, anak-anak bisa membedakan antara bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan siap saji ya. Kita lanjut ke peta materi ya. Kita cermati sama-sama ya yang akan kita bahas untuk hari ini sampai pada pengertian dan jenis atau manfaat dalam kurung karakteristiknya ya. Untuk metode pengolahan, tahapan pengolahan, dan kemasan atau penyajian produk pengolahan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Sekali lagi, untuk pertemuan pada pagi hari ini yang akan kita bahas dalam peta materi ini yakni pengertian dan jenis atau manfaat dalam kurung karakteristiknya. Kita mulai ya.
Nah, ini apa itu pengertian bahan pangan setengah jadi? Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan, ya. Bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan tidak semuanya siap untuk dikonsumsi, ya anak-anak ya, tapi masih perlu pengolahan lebih lanjut, ya, agar siap untuk dikonsumsi. Itu adalah pengertian bahan pangan setengah jadi. Saya kira kalau anak-anak mencermati dari awal semester 1 ya, pembelajaran aspek pengolahan sudah tidak asing lagi, atau bahkan sudah lebih memahami dari pengertian bahan pangan setengah jadi ini. Nah, olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi ataupun unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern ya, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang sangat padat ya. Karena pengolahan bahan pangan setengah jadi disimpan dalam waktu yang lama dan dalam kondisi beku. Adapun contoh olahan bahan pangan setengah jadi ya dari bahan daging, contohnya adalah bakso, sosis, nugget. Nah, ini kita semua juga sudah tidak asing dengan bakso, sosis, dan nugget ya anak-anak ya. Kapanpun ketika kita tidak mempunyai atau bingung mau makan apa, kita cari yang praktis ya, yaitu bakso yang bisa kita olah dengan dicampur bahan lain ya. Kemudian sosis juga sama ya, dan nugget juga begitu ya. Atau dapat juga disimpan dalam kondisi kering. Nah, contohnya apa? Dendeng ya. Kemudian telur asin, abon ya. Sehingga kita bisa menggunakan atau mengonsumsi kapan saja yang kita mau ya. Itu tadi adalah ulasan atau flashback tentang pengertian bahan pangan setengah jadi. Yang berikutnya kita ke jenis dan manfaat atau karakteristik ya. Jenis dan manfaat dari bahan pangan setengah jadi. Yang pertama adalah bakso ikan. Ya, kita sering jumpa bakso daging ya. Nah, tetapi di sini ikan juga bisa kita manfaatkan menjadi bakso ya. Bakso ikan adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, dan kakap. Jadi ikan tuna bisa kita filet, kita jadikan bakso ikan ya. Kemudian surimi juga bisa, udang juga bisa kita manfaatkan menjadi bakso ya. Kemudian ikan kakap ya. Diramu dengan tepung tapioka dan racikan bumbu istimewa lainnya yang masing-masing mempunyai rasa khas yang menggugah selera. Nah, ini tergantung bagaimana kita mengolahnya ya anak-anak ya. Sangat berbeda dengan bakso daging ya. Bakso ikan di sini memiliki tekstur yang lembut dan gurih ya. Kalau daging kan kadang ada kasarnya ya, karena uratnya antara daging dengan ikan kan memang berbeda. Kalau ikan memang lebih lembut ya. Maka dari itu teksturnya lebih lembut dari daging. Itu tadi jenis dan manfaat bakso ikan. Yang berikutnya dendeng cumi ya. Cumi anak-anak sudah tahu ya, ini adalah hasil perikanan ya. Cumi ini kita keringkan ya. Olahan dendeng itu adalah olahan dengan pengeringan ya. Dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional ataupun modern yang sangat populer di masyarakat ya. Dari cumi ini kita bentuk lembaran ya, agar proses pengeringannya lebih mudah dan juga keringnya lebih maksimal ya. Kita lembarkan ya prosesnya ya, diberi campuran gula, garam, dan bumbu lain. Kemudian dengan dikeringkan bisa menggunakan alat pengering atau di sini bisa dipanggang atau di oven ya, atau dijemur ya.
banyak sekali cara dari proses pengeringan pembuatan dendeng ya. Kemudian yang berikutnya terasi. Nah, anak-anak sudah nggak asing ya dengan terasi. Terasi di sini termasuk bahan pangan setengah jadi ya, karena digunakan untuk proses pemasakan dengan bantuan bahan yang lain ya. Berbahan dasar udang rebon, yaitu udang yang berukuran kecil, diolah dengan cara difermentasi berbentuk pasta dan berwarna coklat kemerah-merahan. Terasi udang ini memiliki bau yang menyengat ya. Biasanya digunakan untuk membuat sambal ya, dicampurkan dengan bahan pembuatan sambal, dan bisa juga dicampur ke masakan yang lain yang berfungsi sebagai penyedap untuk masakan ya. Yang berikutnya adalah tepung rumput laut. Nah, ini pasti anak-anak bertanya-tanya ya. Ternyata rumput laut bisa juga dijadikan olahan pangan setengah jadi dalam bentuk tepung ya. Tepung rumput laut sangat besar peranannya, terutama sebagai stabilisator atau pengatur keseimbangan ya. Kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan pengental ya, pembentuk gel, pengemulsi, dan lain-lain. Sifat ini ya yang dimiliki dari tepung rumput laut banyak dimanfaatkan oleh industri makanan ya. Kemudian dicampur ke dalam obat-obatan ya. Kemudian juga sebagai bahan kosmetik ya. Kemudian bahan untuk campuran tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya ya. Ternyata tepung rumput laut manfaatnya sangat banyak ya anak-anak ya. Yang berikutnya bahan pangan setengah jadi berasal dari telur ya. Ternakan ini ya anak-anak ya. Telur ini berasal dari, yang kita tahu ya, kalau telur asin itu dari telur bebek ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari telur yang lain ya, asalkan prosesnya sama seperti kita membuat telur asin ya. Telur asin dinilai berkualitas tinggi ya, yang memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna agak kemerahan ya. Kemudian kering, dalam artian jika digigit tidak mengeluarkan cairan ya, tidak menimbulkan bau amis dan rasa asin yang menyengat, bertekstur berminyak. Ini adalah karakteristik dari telur asin ya. Jadi intinya kalau kita mengonsumsi telur asin banyak sekali manfaatnya bagi daya tahan tubuh kita ya, asal tidak berlebihan dalam mengonsumsi ya. Yang berikutnya kornet. Nah, kornet adalah hasil peternakan ya, ini dari daging ya. Kornet daging berbentuk gilingan daging yang dihaluskan dan diberi bumbu ya. Biasanya kornet ini dikemas dalam kaleng ya, atau sasetan ya. Dengan diproses menjadi kornet, penyimpanannya dapat lebih mudah ya. Kemudian tujuan lain dari pengolahan menjadi setengah jadi kornet ini adalah agar awet. Daging sapi tetap segar ya, dan harus disimpan pada suhu dingin atau beku agar tetap segar ya. Sehingga sangat praktis apabila kita sewaktu-waktu ingin menggunakan ya, atau membuat olahan ya. Kemudian daging kornet dapat dihidangkan sebagai campuran perkedel, telur dadar, mie rebus, pengisi roti serta makanan lain. Nah, kornet ini juga banyak sekali ini ya
manfaatnya ya untuk diolah menjadi produk makanan siap saji ya. Yang berikutnya ini yang terakhir ya, keju ya. Keju terbuat dari susu sapi ya, hasil peternakan dari sapi ya. Susu kerbau juga bisa ataupun susu kambing ya. Teksturnya lembut dan rasanya creamy ya. Ini kalau yang suka keju kan ya sangat senang ya. Keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu ya. Hasilnya kemudian dikeringkan, diproses dan diawetkan dengan berbagai cara ya. Produk keju banyak variasinya tergantung dari jenis susu dan metode pengentalan serta proses pembuatannya ya. Produk bahan pangan setengah jadi dari susu lainnya adalah susu bubuk dan yogurt. Nah, anak-anak, dari materi yang saya sampaikan hari ini ya, mohon untuk dipahami ya, kemudian dipelajari untuk pertemuan selanjutnya ya. Demikian materi pembelajaran kita hari ini ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk tugas dari materi kerajinan supaya diselesaikan sebelum pelaksanaan penilaian tengah semester minggu depan ya. Jadi mohon kerjasamanya, mengingat akan banyak sekali agenda anak-anak kelas 9 ke depannya ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat ya anak-anak mengikuti pembelajaran dan mengikuti kegiatan sekolah ya. Jaga kesehatan, tetap di rumah dan tetap semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.